Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mix Candid Channel. Oke, Baraya Red Varian. Di tangan saya sudah ada sawi hijau. Sawi hijau adalah satu keharusan dalam beternak Red Varian. Apa sih alasannya? Kenapa harus sawi hijau? Saya akan coba mengorek informasi dari salah satu peternak ternama di Kota Bandung. Salah satu ring artis, yaitu ring Eci. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, Baraya Red Varian, sekarang saya sudah berada di rumahnya Om Eci ya. Om Eci ini yang punya ring Eci, salah satu ring artis Red Varian di Kota Bandung. Ya, ya. Om Eci, apa kabar Om Eci? Baik. Alhamdulillah baik. Ya, gini ya, Om Eci ini selain beternak Red Varian ya, khususnya di Merlok, kebetulan sibuk sekali di pekerjaan ya. Dia itu salah satu pejabat di Perumda Kota Bandung ya. Jangan salah. Tapi alhamdulillah Om Eci ini sukses dalam beternak kenari Red Varian. Gimana Om Eci, ada kesulitan nggak dalam beternak ketika harus bekerja? Banyak sekali kendalanya. Harus bangun pagi, terus beresin ternakan, kasih pakan, ngasih ganti air gitu. Terus berangkat kantor, pulangnya juga harus beresin lagi kenari. Jadi susah ditinggal gitu. Itu kendalanya gitu. Ya, susah ditinggal, dan tapi karena ini hobi ya, itu tuh dikerjainnya dengan ya, secara senang hati ya. Nggak ada beban sama sekali ya. Ada, senang malah ngerjain setiap hari ya, nongkrongnya di sini. Ya, jadi liburan murah tetap di rumah sambil memandang burung-burungnya ya. Iya. Jadi kita sambil mandangi burung, memperbaiki apa yang perlu diperbaiki burungnya, penjodohan begitu. Jadi tiap hari di sini. Ya, Baraya Red Varian, perlu diketahui Om Eci ini sudah senior banget ya di Kenari Merah, khususnya di KMB. Salah satu suhu lah, kalau dibilang suhu masternya Red Varian. Mungkin ada beberapa ya yang coba kita korek-korek dari Om Eci informasinya seputaran Red Varian. Boleh ya Om ya? Ya, silakan. Apa yang perlu dijelaskan gitu? Ya, ini Om, mengenai kenari lokal Red Varian ini kan banyak orang mengatakan harus sawi hijau. Kenapa sawi hijau Om?
Sebenarnya enggak harus juga. Sebenarnya kita dari dulu kita pakai sawi hijau tuh untuk menstandarisasikan, karena sekarang kita udah ada event kontes, jadi kita standarisasi pakainya hanya sawi hijau. Jika pakai yang lain kemungkinan ya, saya belum pernah coba, belum pernah bereksperimen. Kemungkinan pakai yang lain juga seperti brokoli, wortel, atau pakan sintetis yang lain itu kayak kantak kata orang. Saya juga belum pernah lihat, terus terang sampai sekarang saya belum pernah lihat kantak itu yang gimana bentuknya. Kemungkinan warna burung akan lebih naik, lebih merah daripada pakai sosin. Tapi kita untuk menstandarisasikan gitu. Sosin murah, gampang didapat, harganya juga relatif murah lah gitu. Jadi agar nanti waktu kontes terstandarisasi gitu pakannya. Jadi kelihatan mana burung yang kualitasnya memang benar baik, bagus, dan yang biasa begitu. Ya. Om Eci kan salah satu juri ya di setiap event-event kontes warna red varian. Tahu dari mana bahwa burung itu tuh tidak menggunakan bahan pewarna atau kantak atau pigmen seperti itu, Om? Nah, ini yang sulit. Memang sangat sulit. Saya sampai sekarang juga belum bisa membedakan antara burung yang pakai, kita nggak sebut pigmen ya, dengan burung yang normal. Saya juga masih sulit sekarang membedakannya. Tapi ada beberapa cirinya ada, tetapi kadang itu nggak kelihatan juga gitu. Itu yang membuat sulitnya. Tapi jika burung itu, kita kan udah biasa ngelihat merah berlok ya, warnanya tuh sebatas mana gitu maksimalnya. Jadi dikala burung itu merahnya melebihi yang biasa kita lihat, kita rada curiga. Itu aja paling begitu. Tapi sebatas curiga, kita nggak bisa menuduh orang tanpa bukti ya. Jadi sebatas curiga aja ada gitu. Oh, seperti itu ya. Jadi ada sedikit perbedaan antara yang rata-rata memakai sawi hijau dan yang memakai tak atau pigmen. Sulit membedakan, tapi bagaimana cara ketika misalkan ada orang yang coba curang gitu ya dalam suatu kontes, terus dia menggunakan pigmen, cara mendisnya itu seperti apa, Om? Jadi kita biasanya kalau di kontes itu kita para juri itu keliling dulu ngeliat gitu, cuman ngeliat pandangan sekilas gitu. Jadi jika ada burung yang kita curigai, kita rapat. Itu keputusan kita bersama, bukan keputusan satu orang juri. Jadi keputusan tim juri untuk mendiskualifikasi burung yang kita anggap ya, kita curigai lah memakai kantak lah, kita sebut kantak gitu. Iya, iya. Sebenarnya tujuan utama untuk supaya red varian khususnya lokal ini apa sih harus memakai sawi hijau? Tujuan utamanya apa? Tadi kan telah disebutkan bahwa supaya menstandarisasikan atau istilahnya lebih mempermudah. Tapi untuk di ruang lingkup komunitas sendiri tujuan utamanya apa, Om? Apa ya tujuan utamanya? Saya kira ya itu untuk menstandarisasi aja. Juga kita pakai sawi hijau juga burung lebih bagus, lebih apa ya? Lebih mengkilat, lebih sempurna lah. Gitu kan, itu kan sawi hijau tumbuh-tumbuhan alami gitu, pakan alami begitu ya. Mungkin lebih ke apa ya, lebih ke mengindonesiakan kenari lokal red varian ya, karena lebih mengenalkan sayuran hijau yang berada di mudah didapat di Indonesia, terutama berbeda dengan pigmen itu kebanyakan pakan dari luar kan, Om? katanya. Iya sih, itu kemungkinan pigmen itu bahan sintetis, pewarna sintetis lah begitu kita ngomong. Jadi berpengaruh dengan kesehatan si burung itu sendiri gitu. Jadi burung biasanya cepat, dulu ada yang pakai pigmennya, burung nggak sehat, itulah intinya. Ya, mungkin untuk kehidupan burungnya sendiri kalau menggunakan zat perwarna seperti itu tidak akan bertahan lama juga kan? Ya, warnanya juga kalau kita nggak kasih itu lagi kan warna pudar, turun warnanya. Oh iya, iya. Jadi mungkin
kesimpulannya ketika peternak red varian, terutama khususnya di Kota Bandung ya, rata-rata saya sudah beberapa kali bertanya ke peternak red varian di Bandung, mereka standarisasinya memakai sawi hijau tanpa ada embel-embel bahan yang lain. Karena apa? Supaya tidak membodohi konsumen juga kan, bahwa ini teh pakan alami loh. Di mana kualitas warna yang keluar juga ya tergantung terahnya juga kan Om ya? Tergantung terahnya, tergantung kualitasnya juga itu. Jadi saran saya untuk semua penggemar kenari, terutama kenari varian merah ya, saran hanya menggunakan ekstra pudingnya sosin dan telur puyuh. Itu kita untuk menstandarisasikan dikala kita kontes dan menjual. Dan lagi jika masih tetap pakai yang selain sosin atau sawi hijau, ketika kita menjual saran saya ya kita harus jujur lah, ngomong ke pembelinya bahwa kita pakai ini begitu. Intinya kejujuran itu nomor satu ya buat para peternak red varian di Kota Bandung khususnya ya. Ya sebenarnya kita nggak bisa melarang juga sih. Itu kan burung-burung mereka mau pakai apa juga terserah mereka gitu. Tapi kita punya hanya menyarankan standarnya sawi hijau. Tapi kalau jika masih mau pakai yang lain, ya disarankan kejujuran, itu aja. Ya, kejujuran yang nomor utama ya untuk Baraya. Jadi jangan neko-neko lah ketika kita hobi dengan red varian. Kita coba-coba dengan menggunakan pigmen. Sebenarnya sah-sah saja ya Om ya. Sah saja kalau misalkan burungnya hanya sekedar untuk peliharaan sendiri ya, bukan untuk dijual belikan. Juga kalau jika pakai pengalaman saya sudah lumayan lama ya main di kenari varian merah. Ada beberapa temen dulu yang pakai, dia nggak bakal lama, paling 2 tahun 3 tahun dah mati. Bukannya mati, maksudnya mati penjualannya, dijauhi orang begitu. Jadi kita ya pakai yang aman sajalah, pakai sawi hijau saja. Nah ya, jadi itu untuk Baraya red varian seputaran sawi hijau, karena sawi hijau itu salah satu bahan sayuran yang banyak mengandung beta karotin seperti itu. Beta karotin yang mudah didapat dan harganya juga terjangkau gitu kan Om? Harganya juga murah, di pasar juga banyak, di mana-mana juga banyak. Jika kita buat Indomie juga kan bisa dipakai sawi hijaunya untuk buat Indomie. Ya, kalau kita banyak stok sawi hijau di rumah, jadi tengah malam masa Indomie kan kita pakai itu sayuran antioksidan itu. Ya, itulah ya obrolan mengenai seputaran sawi hijau. Makanya untuk Baraya red varian, simak terus video-video selanjutnya. Nanti suatu saat saya akan coba datang lagi ke sini Om, ngobrol-ngobrol mengenai seputaran ternakan Omnya Eci ya. Siap. Datang aja ke sini kita ngobrol. Iya. Sekedar bocoran ya, Om Eci ini beternak sudah lama ya. Dari tahun berapa Om? 2011. Tuh, 2011 berarti. Dan sekarang tidak pernah berhenti dari 2011. Saya tidak pernah berhenti, selalu ada merlok di kandang saya. Ya. Bayangkan dari 2011 sekarang tahun 2000 udah 9 tahun Om Eci bergelut di dunia merlok atau red variannya. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kupas tuntas mengenai Om Eci sampai dalam nih. Tapi lain waktu ya. Sekarang temanya sawi hijau. Seperti itu. Yang lagi tren sekarang sawi hijau. Lagi tren. Oke Om, makasih. Nanti saya main-main lagi ke sini Om, boleh ya? Siap, main aja ke sini Om. Ya, jangan kemana-mana. Terus ikuti video saya selanjutnya. Kita akan kupas tuntas mengenai ring Eci, ringnya artis Kota Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Baraya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang. Dan tunggu video-video berikutnya. Tetap semangat.